ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah, para asatid yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Kifayatul Akhyar sampai kita di halaman 162 tadi ya. Di fasal yang baru, yaitu wayahrumu 'alal rijali lubsul hariri wat takhattumu bidzahab. Wayahrumu, dan haram, 'alal rijal, atas lelaki, lubsul harir, memakai sutra. Memakai sutra. Wat takhattum, dan memakai cincin, bidzahab, dengan emas. Memakai baju sutra dan bercincin emas. Wa yahillu lin nisa, dan halal bagi wanita memakai emas dan sutra. Wa yasiru dzahabi wa kathiruhu sawaun, sedikit dari emas dan banyaknya sama, tak boleh bagi laki-laki. Jadi yang kita bahas tentang harir, sutra, emas dan perak. Kecuali emas hitam barangkali boleh. Emas Jawa. Itu dia. Ya, Pak. Qala syarih, berkata Syekh pensyarah, yahrumu 'alal rijali lubsul harir, haram atas laki-laki memakai sutra. Jadi kalau sudah haram berarti tak boleh sutra asli, Pak ya. Gitu. Wa kadza at-taghtiyatu bihi. Seperti itu juga haram at-taghtiyah. Taghtiyah itu maknanya menutup. Maksudnya di sini menutup kepala. Pakai topi, pakai peci dengan sutra. Bahannya sutra kan itu, Pak. Itu dia. Sukses jual apa tuh, Pak, kan? Beli topi sutra kan itu. Wal istinadu ilaih, dan bersandar kepadanya. Jadi kita punya sofa kan, bahannya dari sutra. Tak boleh juga. Wa iftirashuhu, dan mengembangkannya, maksudnya menjadikan sutra itu sebagai kasur. Spraynya sutra, gitu kan? Jadi tidur di atasnya nggak boleh gitu ya? Tidur di atas sutra, gitu kan? Atau duduk di atas permadani sutra, gitu. Tak boleh. Haram. Wa kadza ittikhadhuhu bitanah. Seperti itu juga menjadikan sutra itu bitanah. Bukan bitonah, Pak. Bitanah, gitu kan? Bitanah itu baju dalam. Puring. Enggak, bagian dalam baju puring. Puring. Wasatran, tabir. Tabir pun tak boleh. Gitu. Bagi laki-laki kan itu kan. Sutra, tabir sutra. Wasaira wujuhil isti'mal, dan seluruh
arah-arah penggunaan sutra tersebut. Nah, gitu. Wa hujjatu dzalika, hujjah haramnya memakai sutra itu adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an dzalik, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memakai sutra. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu disebutkan berupa hadis nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubusil hariri wad dibaj. Rasul itu melarang dari memakai harir. Harir itu sutra. Dibaj itu istilahnya perhiasan yang terbuat dari sutra, aksesoris sutra. Nah, gitu. Juga tak boleh gitu. Misalnya aksesoris itu mencolok gitu kan, sehingga nampak lebih dominan ke sutranya, tak boleh. Atau sutra tebal gitu kan. Wa anna jalisa alaih, dan kami dilarang duduk di atas sutra. Nah, gitu. Jadi duduk di atas permadani sutra, sopa sutra, spray sutra. Nah, gitu. Kenapa dilarang? Wa illatun nahi, dan illah, alasan dilarangnya menggunakan sutra itu, anna fihi khuyala'a wa khunuthatan. Karena orang tuh kalau pakai sutra itu biasanya agak-agak bagak sedikit kan, itu kan, agak sombong kan itu. Karena harga sutra kan mahal, Pak. Nah, gitu. Berapa 1 meter kan itu kan? Sekilo. Kemudian yang kedua khunuthah. Khunuthah ini tashabbuhur rajul bi awsafil unuthah. Jadi laki-laki yang meniru-niru sifat-sifat perempuan. Nah, tak boleh. Makanya nggak boleh kita tuh laki-laki pakai baju perempuan. Gitu kan? Walaupun main-main, Pak. Walaupun acting. Gitu. Nah, itu dia. Kenapa meniru-niru perempuan pakai sutra? Nah, karena ada tujuan kenapa perempuan tuh boleh pakai sutra. Ini dijelaskan nanti di sini sebabnya. La taliqu bi syahamatir rijal, yang tidak layak apa? Sifat meniru-niru perempuan itu bi syahamatir rijal, dengan gagahnya seorang laki-laki. Nah, jadi laki-laki itu harus gagah, kan itu kan? Nah, bukan lemah gemulai seperti perempuan. Nah, gitu. Walihada, dan oleh karena ini juga, la yalbasuhu illal ardhalul ladzina yashtabihuna bin nisa al-mal'ununa ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah memakai sutra itu kecuali orang yang hina. Di sini bahasanya akhlak jelek. Orang yang berakhlak jelek, yang menyerupai perempuan yang dilaknat atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahillu lubsuhu lin nisa, halal memakai sutra bagi wanita. Kalau wanita boleh. Nah, gitu. Jadi Pak Ramli silahkan beli, Pak, sutra. Tapi jangan untuk Pak Ramli gitu kan. Nah, belikan boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati. Jadi dihalalkan emas dan sutra itu untuk perempuannya umatku. Wa hurrima 'ala dzukuriha, diharamkan atas laki-laki umatku. Ingat. Ya, perlu. Pas mantap. Punya Pak Ramli sini satu, Pak. Biar mantap sedikit. Nah, jadi emas boleh, Pak, ya, untuk perempuan. Sutra boleh untuk perempuan. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Nah, di sini ada latifatun syar'iyyah, kelembutan syariat. Kenapa perempuan itu boleh pakai
sutra. Sebabnya kalau perempuan tuh pakai sutra, ya, wa huwa anna lubsahu yamilu tab'u ila wat'in nisa. Nah, ini bagi yang apa nih? Kalau perempuan tuh pakai sutra, maka tabiat laki-laki semangat untuk menggauli wanita tersebut. Kenapa? Molek dia, kan gitu. Semakin molek, semakin bersemangat, itu Pak. Iya Pak. Nah, jadi wanita boleh pakai sutra itu meningkatkan birahi pria, dan ini bisa jadi ibadah. Nah, gitu kan? Kenapa? Fayu'addi ila ma talabahu sayyidul awwalina wal akhirin, ya. Jadi kalau laki-laki suami bergairah menggauli wanita, istrinya maksudnya, itu akan mengakibatkan tercapainya apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kathratun nasl, memperbanyak keturunan. Nah, kalau tak begitu bagaimana punya turunan, Pak, kan? Nah, gitu. Jadi semakin suami tadi bersemangat, maka ini berarti mensukseskan program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak keturunan. Tapi waktu gitu kan nggak pakai perhiasan itu kan? Iya, maksudnya kan muqaddimahnya. Tapi Pak Ramli lebih S3. Pak Ramli ini S3-nya tentu masalah itu. Berapa anak, Pak? 9 kan? Itulah. 9 kan. Nah, jadi ini hikmahnya, kata saya. Kemudian kalau wanita itu boleh pakai sutra. Wa hal yahrumu 'alan nisa iftirashul harir? Bolehkah wanita itu membentangkan sutra itu untuk jadi kasur? Boleh nggak? Kan tadi wanita boleh pakai sutra. Sekarang boleh nggak wanita itu menjadikan sutra sebagai satu bahan, sebagai satu sarana yang dia gunakan untuk tidur, untuk duduk, selain dari untuk pakaian. Nah, gitu. Ada 2 pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Fihi wajhan, ada 2. As-sahhuhuma, ini yang paling sahih dari 2 pendapat itu, indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i ini seniornya Imam An-Nawawi. Nah, gitu. Kenapa? Banyak ada kitab Imam Rafi'i itu yang diringkas oleh Imam An-Nawawi. Dan Imam Rafi'i ini hidup sebelum Imam Nawawi. Nah, gitu. Kata Imam Rafi'i, yahrumu lima fihi minas saraf wal khuyala. Haram. Walaupun wanita, haram juga menjadikan sutra itu selain pakaian. Kenapa? Karena di situ ada saraf. Nah, bukan syaraf, Pak, saraf. Saraf tuh boros, berlebih-lebihan. Kalau syaraf, kemuliaan, nah, beda lagi. Awal khuyala, dan di situ ada kesombongan, gitu. Ala tara, tidakkah kamu melihat annahu yajuzu lahunna lubusul dhahab? Tidakkah kamu melihat, kata Imam Rafi'i, wanita itu boleh memakai emas. Dunal akli fi aniyati dhahabi wal fiddah, tapi tak boleh makan menggunakan bejana emas dan perak. Mereka boleh berhias emas, tapi nggak boleh minum dari cangkir emas. Kenapa? Ada saraf, ada khuyala di situ. Wali'anna al-ma'na, dan karena pengertian yang alladhi dzakarna fil lubsi bitamamihi, karena pengertian yang terkandung dalam bolehnya wanita itu memakai sutra secara sempurna, itu mafqudun fil iftirash, tak dijumpai dalam menjadikan sutra sebagai alat iftirash itu selimut,
ya, atau kasur spray, nah, seperti itu. Jadi tujuan bolehnya sutra itu hanya untuk dipakai supaya membangkitkan semangat suami untuk memperhatikan istrinya. Nah, kalau selain pakaian nggak didapati makna itu, nah gitu. Pak Ram ini entah paham entah nggak kan itu kan? Tapi kayaknya lebih paham ya. Wal asahhu 'inda Nawawi al-jawaz, tapi yang paling sahih menurut Imam Nawawi boleh ya. Kalau perempuan boleh. Nah gitu. Wa qawluhu yahrumu 'ala ar-rijal yu'khadhu minhu annahu la yahrumu 'ala as-sibyan. Perkataan Syekh yang mengatakan laki-laki tak boleh, haram, diambil darinya ya pengertian atau makna kalau sibyan itu tak haram. Yang nggak boleh rijal, bukan sibyan. Nah, beda, kalau rijal tuh laki-laki dewasa. Kalau sibyan itu anak kecil. Nah, anak-anak yang masih kecil betul, gitu kan. Anak-anak yang apalah kan, yang belum mumayyiz lah, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini tak haram. Hatta annahu yajuzu liwali sabi ayul bisahu, sampai orang tuanya pun boleh memakaikan sutra kepada anak tersebut. Jadi nggak boleh itu rijal, anak laki-laki dewasa gitu. Wa huwa kadzalika 'ala sahih 'inda ar-Rafi'i fi syarh al-kabir bi syarti ay yakuna duna 7 sinin. Jadi syaratnya itu dia belum mencapai umur 7 tahun. Jadi antara 1 sampai 6 tahun. Nah, kalau sudah 7 kata Imam Rafi'i tak boleh. Nah, karena sudah mumayyiz gitu kan. Kemudian wa qaulu syekh, perkataan syekh, wa yasiru dzahab wa kathiruhu sawa, yakni fit tahrim. Banyak sikitnya sama saja. Mau banyak mau sikit tetap tak boleh gitu. Wal aslu fi dzalika qauluhu, asal pada perkataan syekh itu adalah firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasu al-harira wad-dibaj. Jangan kalian memakai sutra dan perhiasan sutra. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dalam bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena dia itu untuk orang-orang kafir di dunia dan itu untuk orang beriman di akhirat. Jadi agak sabar kita dulu kan, nanti baru di akhirat dipuas-puasi. Nah, itu. Jadi di dunia ini dilarang minum khamar. Nah, di akhirat nanti Allah menjadikan khamar itu sebagai salah satu minuman ahlul jannah. Tapi khamarnya tak bau, tak memabukkan. Nah, namanya khamar. Nah, gitu. Kemudian ini pun dalam masalah emas nih sudah dibahas ya. Ada penjelasan pelengkap dan penting marrat fi awalil kitab yang sudah berlalu di awal kitab, yaitu tentang bejana emas dan perak. Sudah kita bahas ya. Wallahu a'lam. Kemudian wa idza kana ba'du thawbi, apabila sebagian pakaian itu dia ibraisama ya. Ibraisama itu bahannya tuh ibraisama, jenis sutra. Wa ba'duhu qutnan, sebagiannya kain katun. Au kitanan, atau lenin. Ini boleh nggak kita memakai baju yang bahan baju tadi sutra, kemudian ada campuran kain katun atau ada campuran kain lenin? Boleh nggak? Kalau nggak murni sutranya. Kata beliau, jaza lubsuhu malam yakunil abraisam ghaliban, selama sutranya itu tak dominan. Tapi kalau yang dominan bukan sutranya boleh. Nah gitu. Sikit aja. Ya, sutranya sikit. Nah itu gitu. Jadi boleh. Haruma ma haruma isti'maluhu minar hariri surfi. Jadi yang tak boleh itu maksudnya sutra murni. Murni baju sutra yang tak boleh. Kalau ada campurannya boleh.
campuran sutra. Wa idza rukiba ma'a ghairihi mimma yubahu isti'maluhu kal kittan wa ghairihi ma hukmuhu. Kalau dicampur dia dengan selain sutra, apa hukumnya? Di sini ada dua pandangan, tapi yang paling sahih itu mengatakan lihat mana bendanya yang paling banyak. Kalau yang paling banyak sutranya tak boleh, kalau sutranya lebih sedikit boleh. Apalagi sutranya itu dia hanya berada di ujung-ujung baju saja. Misalnya baju jubah kita nih, baju kebesaran kita nih kan, kerahnya sutra, ininya sutra boleh, tak masalah. Nah, gitu. Kemudian bagi orang yang ada darurat pun boleh. Kena penyakitnya itu tak bisa pakai baju kecuali sutra. Penyakit elit gitu kan. Kalau pakai baju lain tak bisa dia, hanya sutra yang bisa. Boleh pakai sutra. Sama orang pakai gigi emas. Jadi dia tuh kata dokter, giginya tuh hanya bisa gigi palsu yang cocok untuk dia emas saja. Kalau yang lain tak bisa, bisa bahaya gitu kan. Maka dia boleh pakai emas tadi, gigi emas. Gitu. Boleh Pak? Pakailah Pak. Gitu. Jadi artinya kedaruratan itu menyebabkan sesuatu yang tadi dilarang menjadi dibolehkan. Gitu. Paham Pak? Baik. Jadi kita padakan sampai di sini dulu ya. Itu lanjutannya ada tadi. Apanya Pak? Sepeda itu. Sepeda sutra boleh. Enggak boleh. Yang Imam Rafi'i enggak boleh. Kenapa? Karena bukan ya bisa jadi sombong. Pamer gitu. Jadi modis apa? Gaya-gayaan aja gitu kan. Pakaiannya boleh. Kalau pakaian boleh karena untuk suaminya gitu kan. Itu dia Pak. Kalau perempuan nih Zat pakai sutra keluar boleh? Pokoknya asal boleh dia. Pakai perhiasan boleh. Asal kan nggak boleh nampak aurat. Itu. Dan tidak menyolokkan itu kepada pria lain. Itu dia. Maaf paham lah ya. Ada spidol Wali. Jadi pakai sutra ini buat tambah molek saya. Buat tambah molek. Iya, maksudnya biar suami itu semakin bergairah, gitu. Jadi suami itu nggak kemana-mana pikirannya gitu kan? Ini harus kemana-mana. Ya Tat. Ya Tat. Ustaz Uslin yang apa nih dah paham kan? Kalau cuma satu dua yang geser. Pakai satu, pakai dua. Bagus pakai, nggak pakai tiga. Santing lah. Agak kesat nih. Agak lain penghapusnya. Ngeri kali Wak Alin nulis ya kan? Sepenuh-penuh papan tulis kan? Ngeri kali bacaannya Pak. Sepenuh-penuh papan tulis. Baik, tadi kita lanjutkan masalah waris. Ini Pak Ramli kayaknya semangat malam ini kan? Perlu dia. Perlu warisan nih. Jadi kembali kita ke permasalahan awal Pak ya. Mayit. Kalau mayitnya laki-laki, maka ahli warisnya adalah istri. Suami kalau mayatnya perempuan. Nah, istri dia mendapat 1/4 harta kalau tak ada anak. Kalau ada anak dia dapat 1/8. Suami
Kalau tak ada anak yang meninggal, dia dapat 1/2. Kalau ada anak, dia dapat 1/4. Kemudian ayah, kalau ada anak, kalau tak ada anak, dia asobah. Asobah, Pak, menghabiskan harta. Kalau ada anak perempuan, dia dapat 1/6 tambah asobah. Kalau ada anak laki-laki, maka dia dapat 1/6. Nah, ini lihat 3. Ibu, kalau dia ada anak, dia dapat 1/6. Ada anak atau ada saudara yang lebih dari 1. Nah, dapat 1/6. Kalau tak ada anak atau tak ada saudara lebih dari 1, dapat 1/3. Kemudian kalau dia itu ahli warisnya ayah ibu bersama suami atau istri, dia dapat 1/3 sisa. Maksudnya mana? 1/3 sisa itu gimana? Jadi Sisanya itu dibagi. misalnya ahli warisnya gini, Bang. Ahli warisnya tuh ayah, ya kan? Kemudian ginilah. Ahli warisnya suami, ya kan? Kemudian ayah, kemudian ibu. Nah, ini gimana? Berapa bagian ibu? 1/3 sisa. Nah, begini. Ya kan? Suami karena tak ada anak dapat 1/2. Ayah ibu ini apa? Asobah, ya kan? 1/2. 2 bagi 2 1, ya kan? 1. Asobahnya 1, kan gitu. Nah, jadi nanti 2 bagi 2 1 bagian. Jadi 1 bagian untuk suami, sisa 1 bagian ini untuk ayah dan ibu. Tapi ayah ibu itu ibunya mendapat 1/3-nya. 3 dari sisa. Nah, Oh, 1/3 dari Sisa. sisa. ayah tadi itu. Enggak, sisa suami. Oh, dari sisa suami. Nah, ini kan gabung nih. Nah, gini. Pokoknya yang 1 itu dibagi 1/3 untuk ibu. Nah, Iya, apa 1/3 untuk ibu. gitu dia. Beda berarti dengan ayah ya. Apa ya? Pokoknya dia 1/3 sisanya itu ya. Iya, 1/3 sisa. 2 tak bisa bagi 1. Ya kan? Iya. Maka ini dinaikkan jadi 4. Nah, 4, 2. Nah, 2. Atau gini aja lah, biar nanti aja tuh. 2, 1, ini 1 kan. Jadi berapa sisa ini? 1/3-nya untuk ibu. Nah, misalnya uangnya berapa, Tat? Misalnya. 10. Uangnya 10 juta lah. 15 juta. Nah, 15 juta. Berarti 5 juta untuk suami. Kok 5 juta pula? Yang paling mudah aja lah. 10 juta. 5 juta untuk suami. Juta. Ya kan? 5 juta. 5 juta 1/3-nya untuk istri. 1.500.000. Kan kita kan? Untuk ibu. Nah, untuk ibu. Untuk ibu. Nah, 1.500.000-nya. 500. Dia 3,5 juta itu ayah. Ayah. untuk ayah. Kan 1.500 kali 3 5 juta kan? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ini masih 1/3 sisa. Kalau dia tidak memiliki keturunan. Ya, jadi ahli waris ini aja. Suami, ayah, ibu. Atau Anak lain lagi. lain, istri, ayah, ibu. Nah, itu ya. Istri pun dapat segitu juga dia ya. Enggak, kalau istri nanti kalau di sini istri, Ini kan dapat tak? Istri. 1/4. 4. Sini di sini 4. Sini 1. 1. Sisa 3. 3 dia. 10 juta 1/4-nya berapa? 10 juta bagi 4 kali 1. Nah, 2,5 juta. 7,5 juta tuh sisa itu 7,5 juta. Diambil 1/3. 1/3-nya untuk ibu. 1/3. Nah,
Berarti 2,5 juta. Gitu. Jadi ayah dapat 5 juta. Ya itu dia. Itu namanya sepertiga sisa. Dia jadi kasusnya itu cuma ayah, ibu, suami atau istri. Gitu. Ayah, ibu, suami Atau istri. Berarti yang meninggal itu kalau nggak suami, istri ya. Iya. Yang Jadi punya ahli ayah, warisnya cuma 3. Warisnya istri, suami atau istri, ayah atau ibu. anaknya nggak ada. Anak nggak ada. Gitu. Kemudian ke atas kakek. Kakek ini sama seperti ayah bagiannya. 1/6, 1/6 tambah sisa. Ibu dari ayah dan ibu dari ibu pula. Nenek. Nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu ini dapat 1/6 kongsi. Kongsi 1/6. Neneknya dari ibu, nenek dari ayah ini kalau mereka hidup dua-dua 1/6 tuh kongsi 2. Gitu. Kongsi. Kalau cuma 1 ya 1 tuh 1/6. Jadi kalau dia 10 juta itu tadi selesaikan lah ini semua gitu ya. Iya, nanti dihitung secara ini Masih bisa berkebun. bisa. Karena dia masih levelnya Iya. tingkat. Kalau ibu tak ada. Kalau ibu ada, ini tertutup nih. Tutup. Kalau ayah ada, yang tertutup cuma ini. Ini enggak. Oh, nenek enggak gitu ya. Nenek dari ibu. Dari ibu. Kalau ayah yang Ayah tak ada. Anak, ya. Anak laki-laki. Anak laki-laki ini menghabiskan harta, Pak. Bukan menghabiskan waktu masih hidup, Pak. Waktu dia dah meninggal gitu. Anak perempuan, apanya? Anak perempuan kalau dia sendiri, maksudnya anak laki-laki itu tak ada, cuma dia sendiri, itu 1/2. Kalau dia tuh lebih dari 1 orang, anak laki-laki tak ada, 2/3. 1/2 itu berarti separuh dia. Ya separuh. rata. Sampai sekarang masih separuh, Bang. 1/2 tuh. Awal karena seper-living ya kan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Habisin tuh duit. Cucu PR. Kemudian cucu laki-laki. Ini juga sama cucu perempuan, bagiannya 1/2 kalau sendiri. Maksudnya nggak ada cucu laki-laki. 2/3 kalau lebih dari 1. Tambah 1 lagi dia. 1/6 kalau bersama 1 orang anak perempuan. Kalau udah ada 1/2. 1/2 tadi lah. Kalau 1. Berarti menguasai juga dia ya. Ya. Separuh ya. Cucu perempuan, kalau anak laki-laki nggak ada, yang ada 1 orang anak perempuan, dia dapat 1/6. Ya dapat 1/6. Yang 1/2 itu tadi Kemari. kan cucu dari itu. Contoh gini. Ahli warisnya, ahli warisnya suami, ya kan? 1 anak perempuan. 1 cucu perempuan ini boleh 1, boleh lebih ya. Pokoknya cucu perempuan. Ini perhitungannya gini dia. Suami karena ada anak dapat 1/4. Anak perempuan karena 1 orang dapat 1/2. Cucu perempuan karena bersama 1 anak perempuan dapat 1/6. Gitu aja. Karena ada anak perempuan ya. Ya. Iya. Tapi yang kalau yang 1/2 itu tadi, andai kata anak perempuan itu tak ada tadi ya. Ini. Kita ada anak perempuan, tak ada. Cucu perempuan dapat 1/2. Ini nggak ada ya kemari jadinya. 1/2 jadinya. Kalau ini tak ada, kalau ini ada ini nih. Kalau ini 2 orang, ini Dikurangi. terhijab, tertutup. Kalau ini 2 orang, kenapa? Cukup 2/3. 2/3. Kalau 2 orang anak perempuan gitu ya. Cucu enggak dapat. Tak dapat. Ya kalau 1 bisa dapat ya. 1. Kalau 2 terhijab. Itu dia, Bang. Atau lebih dari 1 lah ya. Lebih dari C. Gitu. Kalau 1 masih bisa Ya, dia. 1 anak perempuan, Pak Ramli. Itu dia. 1 anak perempuan.
Cucu dapat 1/6, Pak. Coba hitung-hitung kebun sawit itu, Pak. Kalau hanya satu. Tapi kalau ada anak laki-laki cucu. Langsung terhijab. Habis Itu dia. Itu dia. menutup dia ya, laki-laki itu dia. Nutup. Terus ke bawah pun gitu juga hitungannya. Sedikit paham lah udah. Nah. Sedikit aja. Ada sedikit ya. Kemudian saudara ya. Saudara kandung KN ya kan? Ini asobah. Sama dengan anak laki-laki. Artinya kalau anak laki-laki tak ada, ayah tak ada, maka harta jatuh kemari. Nyamping dia. Menghabiskan harta. Makanya dengan saudara tuh harus ini kita kan, gitu kan? Karena dia punya hak harta, gitu. Baik, apa? Nah. Nah. Jadi yang menghijab saudara apa sih? Anak dan ayah. Oh, anak dan ayah harus Enggak. Anak saja atau ayah saja? udah menghijab saudara. Nah. Anak dia menghijab seluruh saudara dan paman dan orang yang ada di bawah dia. Kalau ayah menghijab yang di atas dan paman juga saudara gitu. Saudara dan paman. Saudari kandung. Nah, ini sama. Kalau 1/2, kalau lebih dari 1/2/3. Kalau saudari kandung ini dia tidak ada saudaranya kandung bersama anak perempuan yang tidak ada anak laki-laki, dia namanya asobah bil ghairi. AB. Asobah bil ghairi. Dia menghabiskan harta saudari tadi. Bagi dulu ya kan. Bagi dulu. Kalau dapat dia. Iya, asobah bil ghairi tadi. Iya. Kalau nggak ada sisanya berarti Iya. ada dia gitu kan. Ya ridho aja lah kan gitu kan. Bisa memang nggak bisa dapat dia ya. Bisa kalau habis. Kalau kebanyakan yang perhitungannya tuh bisa apa? Nanti ada kasusnya tak dapat. Di sini ada nih. Nol ya. Nah. Kemudian Banyak diwaris ya. saudara sebapak ini asobah. Kemudian saudari sebapak ini sama dengan ini. Bedanya 1 tambahnya. Ini 1/2. Apa bedanya? Kalau saudari sekandung 1 orang, kemudian ada saudara sebapak, maka saudari sebapak ini dapat 1/6. Mana tadi? Mana? Enggak pakai lagi. Saudari sebapak bila bersama saudari sekandung, tapi saudari kandung 1 orang, dia dapat 1/6. Saudari 1/6 seperti cucu tadi. ingat saudari sebapak. Bila bersama saudari sekandung 1 orang, Maksud saudari sebapak itu mana ini? Enggak paham. saudari 1 bapak. Oh, satu bapak. Bersama dengan saudari 1 bapak 1 mak. Dia dapat 1/6 seperti cucu tadi. Oh, 1/6 Seperti cucu bersama anak perempuan. dapatnya. Dia bang. Ya paham. Harus detail kayak gitu nih. Awak saudari katanya. Kemudian anak laki-lakinya dari saudara kandung ini asobah. Anak laki-laki dari saudara sebapak asobah. Asobah itu. Asobah. Kalau laki-laki asobah dia. Kemudian saudara atau saudari seibu. Nah, ini kalau 1 orang aja 1/6. Kalau lebih dari 1 1/3. Itu dia. Maksudnya keluarganya yang mendapat gitu. Orang nih, saudari seibu nih bisa dapat kalau dia cuma 1 orang 1/6. Beda bapak gitu. Iya. 1 ibu. Satu ibu. Bapaknya beda. Kapan dia dapat? Kalau tak ada anak, mau laki mau perempuan, tak ada ayah, itu dia. Tak ada kakek, tak ada cucu, Baru dia dapat. baru dia dapat. Kalau ada anak, Kalau ada anak, saya lah Bisa. mendapatkan tuh berat. Kadang-kadang ada ayah aja udah dapat. berat ya. Ini udah ring-ring berapa ini kan? Dari saya. Iya, Tar. Sarusin.
Lain lah pandangan mata seharusnya kan. Berikutnya paman ya. Paman kandung. Paman kandung ini asobah. Paman sebapak asobah juga. Anak laki-lakinya asobah. Anak laki-laki paman sebapak asobah. Kalau dengan syarat Yang semua tuh nggak ada lagi dah. Nah, semua nggak ada. Nah, baru lari kemari ke paman. Paman dari yang meninggal. Panjang. Berak. Tapi lama dia kan. Nah, Kan kalau ada pembagian itu dia datang aja. ya. Nah, kalau ada orang dengar paling kan. Yang terakhir baru laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya ini asobah ya. Nah, itu dia. Ya kalau tahu hukum, pamannya ini ngerti agama, begitu ada anak aja dia nggak mau datang lagi, nggak mau ngurus, nggak mau ribut lagi. Karena dia kan ada bagian, nggak mau ribut. Iya. Sekarang ngerti agama lah. Jadi Jelas ya? malah. Tapi kalau diulang-ulang sok. Nah, itu dia. Ulang-ulang aja. Oh, ini nggak bisa kali nih. Itu dia. Mutolaah dia, Bang. Kalau ada kasus di lapangan tertangkap langsung kan gitu kan? Ada kasus tertangkap aja langsung. Tangkap langsung. Supaya berjalan kepala otak tuh kan? Itu. Baik, demikian saja. Tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.